pagi, Bapak Ibu, serta Pagi. rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada acara webinar dengan tema Webinar Nasional Data Analis Karir dan Peta Kompetensi untuk Mahasiswa di Era Digital. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, sebelum memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar acara yang kita jalani hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada narasumber dan moderator kita. Yang saya hormati narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Arifin, IPM, selaku dosen Universitas Muria Kudus dan Certificate Data Analyst. Dan yang saya hormati narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Insinyur Ali Hafiz, Eskom MTI, selaku asesor BNSP RI dan dosen Bisnis Digital Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa. Saatnya yang saya hormati moderat Ibu sebagai moderator yaitu Ibu Widya Febriana, SPD MM, selaku Kaprodi Bisnis Digital Bumi Gora di Universitas. Dan tak lupa juga serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Baik, agar acara berjalan dengan baik, berikut susunan acara yang akan saya sampaikan dan akan kita ikuti bersama. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua yaitu penyampaian materi oleh narasumber, yang akan dilanjutkan sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar, marilah kita buka acara ini dengan melapaskan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama, pada kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh kedua narasumber kita. Dan untuk memasuki acara inti ini, saya sampai sesi penyampaiannya akan disampaikan oleh Ibu Widya Febriani, SPDMM. Untuk itu, Ibu, kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Arifin, IPM, dosen dan praktisi dari Universitas Muria Kudus, serta Bapak Dr. Ali Habis, Eskom MTI, selaku asesor BNSP dan dosen dari ITBA di Sisi Lampung. Tidak lupa saya sampaikan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung melalui platform Zoom Meeting pada acara webinar nasional bertema Data Analis Karir dan Peta Kompetensi Mahasiswa di Era Digital. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan yang sangat inspiratif ini. Acara ini tujuannya untuk memperluas wawasan mahasiswa dan akademisi mengenai prospek karir secara data analis serta memahami kompetensi yang harus dikuasai agar mampu bersaing di era digital yang serba data seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Widya Febriana SPDMM selaku Kaprodi Bisnis Digital Universitas Bumi Gora yang akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan webinar nasional ini. Tugas saya adalah memandu jalannya diskusi agar berlangsung dengan lancar, interaktif, dan tentunya sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.
Webinar kita hari ini akan menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama Bapak Dr. Insinyur Muhammad Arifin IPM, selaku dosen sekaligus praktisi dari Universitas Muria Kudus. Yang kedua, Bapak Insinyur Ali Hafiz Eskom MTI, selaku asesor BNSP dan dosen dari ITBA di sisi Lampung. Baiklah, langsung saja kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Arifin IPM. Kepada Bapak Arifin, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bu Widya dan terima kasih Bapak Ibu semuanya dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir atau bisa bertemu di dalam Zoom meeting kali ini. Yang pertama kami menyampaikan salam hormat kami dan yang kami hormati untuk hari ini pemateri Bapak Ali Hafiz, beliau asesor PNSP dan beliau senior ya. Kalau saya juniornya, kalau di dalam asesoran dan saya juniornya, tapi beliau eh, lebih senior kalau di dalam asesoran. Kalau di dalam kuliah dan dalam umur mungkin saya lebih senior dari beliau. Ya. Kalau umur saya jelas lebih senior. Tapi kalau di dalam perkuliahan saya juga senior. Kalau ilmunya beliaunya luar biasa ini. Jadi saya tidak bisa apa menandingi ilmunya Pak Hafiz ini luar biasa ini. Eh, yang kami hormati yang selanjutnya Bu Widya, Kakak Prodi sekaligus moderator, Mbak MC dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Ingin menyampaikan ada informasi tentunya atau materi terkait dengan data analis ya. Izin share screen. Kelihatan ya, teman-teman? Sudah itu Terlihat, terima. Pak. Oh ya, terima kasih Pak Hafiz. Oke, perkenalkan saya eh, mohon izin menulis asop profesor ya, jadi belum profesor, cuman eh, saya associate profesor, artinya kalau di dalam dunia per apa dosenan itu lektor kepala begitu baru tahun ini, alhamdulillah. Kemudian dan kebetulan saya memang di data mining ya, yang mana data mining itu ya tidak jauh beda. Prinsipnya di dalamnya hampir sama dengan data analis. Hanya kalau data analis sebenarnya bisa ke visualisasi. Jadi lebih ke visualisasi seperti gambar yang ada di layar ini. Jadi kalau di analisnya sampai ke visualisasi itu, tapi dengan data mining itu sebenarnya hampir sama. Nah, kebetulan saya juga ngajar bisnis intelijen, yang mana bisnis intelijen itu sebenarnya juga sama dengan data analis, karena aplikasi yang digunakan untuk data analis itu rata-rata adalah aplikasi dari bisnis intelijen. Nanti akan saya sebut. Kemudian yang pertama ingin saya menyampaikan adalah di mana eh, era digital ini kan menuntut kompetensi yang terstandar ya. Yang pertama itu semua sektor itu kalau berbicara harus berbasis dengan data untuk memutuskan sesuatu. Ini sudah umum, sudah terjadi. Jadi kalau hanya omong-omong doang tidak berdasarkan data ini tidak mungkin ya. Kemudian di semua sektor juga sudah memakai data. Contohnya ketika kita sedang scrolling di TikTok di apa itu kita sedang lihat apa sukanya apa nanti akan muncul terus. Nah, kayak gitu. Kemudian ketika kita belanja buku nanti akan muncul ini yang mirip dengan ini nih. Nah, ini berdasarkan data ya, bukan menggunakan apa role play atau semacam apakah kayak rumus begitu bukan, tapi itu berdasarkan data. Sehingga kalau misalkan rekomendasi penjualan itu
adalah ketika orang biasanya menjual ini itu membeli ya, mohon maaf. Biasanya kalau ada orang membeli barang ini, misalkan sabun itu seringnya dia juga akan membeli dengan sampo. Ya. Contohnya itu berdasarkan data itu, tidak asal kemudian buat itu tidak seperti itu ya. Prinsipnya. Kemudian permintaan terhadap profesi data analis ini meningkat tajam ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ada datanya, mau baik di industri, di pemerintah maupun di akademik. Bahkan kemarin saya jadi pemateri di guru madrasah itu tidak sengaja karena saya kan dosen umum ya tidak madrasah ya. Websitenya GTK itu guru dan tenaga pendidikan dari EMIS GTK itu ternyata juga ada BI-nya atau Business Intelligence-nya yang mana di dalamnya itu ya isinya data-data analis hasil dari pengolahan data analis kemudian ditampilkan dalam bentuk dashboard yang disebut Business Intelligence. Kemudian banyak lulusan itu mampu mengolah data, namun belum memenuhi standar kompetensi industri. Karena kalau standar kompetensi industri itu pasti ada standarnya. Dan standarnya itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah pemerintah. Nanti akan saya sampaikan di mana cara cara standarnya itu seperti apa saja. Kemudian pemerintah itu menggunakan acuannya itu nanti yang disebut SKKNI, ya, Standar Kompetisi Nasional Indonesia. Di peta kompetensi agar proses pembelajaran dan sertifikasi itu lebih terarah. Jadi kalau sudah mampu mengolah data, tapi belum sesuai standar, dan standarnya seperti apa sih standar seorang data analis itu nanti akan tahu dan distandarkan oleh pemerintah sehingga kita tinggal maksa. Ya, saya. Kemudian, lalu apa itu data analis? Jadi mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyajikan data agar data digunakan sebagai dasar pengambilan. Jadi kalau bentuknya sudah grafik-grafik, sudah nanti dari data yang semula tabular, yang hanya tabel-tabel yang tidak bisa dibaca, tidak tahu itu isinya apa, pengetahuan di dalamnya itu apa, kemudian nanti setelah dianalisa, lalu dideskripsikan, nanti bisa digunakan untuk pengambilan. Nah, Pak, ini banyak ini ada data analis, data engineer, data science, data mining, dan sebagainya. Ini ya sebenarnya lebih ke fokusnya kemana, begitu ya. Kalau data analis itu mengolah dan menganalisis data historis untuk menemukan insight di dalamnya. Jadi ada apa sih setelah, misalkan di perusahaan ini. Oh, ini kalau bulan-bulan hujan ini ternyata penjualan kok turun ya, ini ada apa? Oh, ternyata memang begitu. Dari tahun ke tahun itu historinya itu ketika hujan ini penjualan ini turun. Nah, maka apa? Nah, strategi akan mengambilkan keputusan, membuat keputusan dari analisa data itu. Oh, maka mungkin bisa mengurangi beban di saat turun atau mungkin mengurangi karyawan atau mengurangi yang lain. Tetapi nanti ketika penjualan naik, nah nanti apa kita bisa menambahkan atau mengembalikan lagi atau diistirahatkan dulu dan sebagainya. Ini berdasarkan apa data, di analisa data. Kalau analisanya data itu lebih lebih tepat. Kemudian kalau data saintis ini membangun model prediktif dan machine learning. Ini membangun model ya, hampir ke data mining juga sama. Kemudian kalau engineer ini membangun infrastruktur ya. Jadi infrastrukturnya ini kan harus ada infrastruktur nih juga kalau di dalam data itu. Jadi servernya, kemudian tempat penyimpanannya, keamanannya dan sebagainya ini lebih kepada data. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan info di deals ya, di deals itu ternyata gajinya ini agak menarik ya. Mau ngapain bicara tentang data analis tapi tidak tahu nanti buat apa atau gajinya berapa. Nah, ini dari sumber yang apa dari deals ini menyampaikan kalau eh, fresh graduate baru lulus itu gaji di Indonesia ya, kalau di luar negeri lebih banyak. Itu antara 5 juta sampai 9 juta. Ya, banyak ya, sangat banyak. Kalau di Kudus ini banyak ini ya, banyak sekali di Kudus itu UMR-nya hanya 2,8-an kalau tidak 2,7 gitu. Sekitar segitu lah itu di Kudus.
Nah, ini 5 juta, artinya kan hampir 2 kali lipat, sampai 9 juta. Ini tergantung tempatnya juga. 0 sampai 2 tahun. Setelah 2 sampai 5 tahun, ini naik nih jadi 10 sampai 18 juta. Ya, Kalau kalau saya dosen sudah hampir berapa ya? 10 tahun ya, 10 tahun ya, dosen 10 tahun, belum ada nih gaji 10 juta, enggak ada nih ya, 10 sampai 18 juta enggak ada. Nah, kemudian kalau senior nanti ya di 5 tahun plus atau punya pengalaman setelah 5 tahun ini antara eh, sekian ya sampai 35 juta. Nah, kebetulan saya juga punya teman yang anaknya kerja di di Tokopedia itu ya. Dia sebagai data analis gajinya 35 juta per bulan. Artinya sudah tervalidasi data yang ada di Deals ini sudah tervalidasi dan teman-teman juga bisa melihat ngecek berapa sih data analis itu gajinya di internet. Nanti akan muncul seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah lowongan ini kalau gajinya banyak tapi tidak ada lowongannya gimana Pak? Ya, ini datanya ya. Ya sumbernya dari ini tak sampaikan di situ bahwasannya di data analis ini banyak cari. Terutama ini sektor e-commerce ini sedang booming di mana-mana. Baik Shopee, Traveloka, Tokopedia dan sebagainya. Di sana dibutuhkan bisnis analis, kemudian produk analis, sales analis, marketing analis, dan sebagainya. Ini paling banyak ini. Ada jobs dari jobs Indonesia dari sumbernya LinkedIn itu ya, ada sekitar 1.724. Ini baru-baru ini ya baru rilis ini. Segitu banyaknya, jadi peluangnya banyak. Ya, peluangnya banyak karena tadi yang dibutuhkan tidak hanya sektor-sektor seperti ini. Ini yang dulunya memang di sektor e-commerce begitu ya. Tapi sebenarnya di perusahaan-perusahaan di pemerintahan juga sama sudah menggunakan itu semua. Lalu tugasnya apa sih sebenarnya? Tugasnya yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun sumber eksternal. Jadi dari berbagai sumber tentunya. Sumber data itu kalau dibuat analisa itu tidak boleh hanya satu sumber, tidak hanya satu sumber. Ya tergantung kebutuhannya juga sih. Bisa jadi satu sumber saja sudah cukup, bisa jadi banyak sumber. Kalau banyak sumber ini harus tentu dibersihkan dulu langkah selanjutnya, membersihkan, validasi dan mengorganisasi data. Artinya data itu tentunya ada yang mungkin missing value, namanya input manusia ya, yang input kan manusia kadang seharusnya gaji tiba-tiba diisi hanya 70.000 per bulannya tidak mungkin. Artinya ini pasti ada yang kurang beres. Atau mungkin disuruh nulis huruf 7 juta begitu ternyata nulisnya 7 juta. Nah, ini kok tidak bersih. Atau mungkin kosong, tidak diisi, tidak mau ngisi. Kan? Ini perlu dibersihkan. Divalidasi juga. Ya, divalidasi. Kemudian setelah itu dianalisa tren dan pola datanya. Ini tugasnya, tugas data analis. Kemudian selanjutnya adalah membuat visualisasi dan dashboard. Ya, biasanya membuat visualisasi dan dashboard di data itu disajikan berupa dashboard. Nah ini BI ini, ya memang mirip-mirip dengan business intelligence ya. Jadi divisualkan. Kemudian menyusun laporan serta rekomendasi berbasis data. Hasilnya di laporan, laporan kemudian direkomendasikan. Rekomendasinya berdasarkan apa? Berdasarkan data. Kemudian yang paling umum, peralatan yang paling umum digunakan itu Excel. Excel ini luar biasa ya. Saya kemarin saat ujian uji kompetensi itu sebelumnya ada pelatihan dulu. Saya pernah ikut, alhamdulillah kemarin eh, ikut lolos di Serkomnya Dikti begitu. Kemudian saya ikut. Dan di sana pakai Excel juga ya, pakai SQL ya, Python ya bisa. Kemudian Power BI atau Tableau atau yang lain kan banyak ya. Kalau di Google itu pakai Looker Studio dan sebagainya. Toolnya ini banyak sekali ini yang paling umum digunakan. Kemudian juga bisa keterampilan pendukungnya, bisa statistik, logika, bisnis, kemudian komunikasi dan sebagainya. Ini penting ya. Lalu standar nasional, tadi kan sudah saya sampaikan di bagian standar nasional. Nah, dari standar nasionalnya ini atau SKKNI ya, Standar Kompetisi Kerja Nasional Indonesia. Data analis itu seperti apa sih? Nah, ini yang saya sampaikan.
eh, sekarang itu sudah ada nomor 200 tahun 2021. Ya, makanya saya ginikan ya. Tetapi, tetapi karena ini saya melihat di berbagai LSP itu, dia masih pakai rata-rata 268 tahun 2020 dan 299 tahun 2020. Nah, kalau teman-teman mau sertifikasi, maka sebenarnya yang ada saat ini rata-rata di dua ini, satu dua. Namun sebenarnya karena mungkin saat pembuatan itu di 2020 ini, 2021 ini belum muncul ya, sehingga mereka pada buatnya masih menggunakan ini 2268 sama 299. Apa sih Pak ini 2268? Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, sekarang sudah terakomodir ada nomor 200 tahun 2021. Nanti juga akan saya tunjukkan berbeda. Nah, tujuan SKKN ini sebenarnya ya, tadi saya sampaikan, yang pertama adalah menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Kalau ada standarnya, nanti kurikulum juga akan distandarkan. Oh, standarnya itu harus seperti ini loh. Kalau di perusahaan itu, maka ngajarnya seperti itu, gitu ya. Ngajarnya harus distandarkan juga, begitu. Nah, kemudian kalau yang eh, menjadi dasar ya. Kemudian yang kedua, menjadi dasar sertifikasi profesi LSP. Jadi BNSP itu tidak bisa melakukan ujian sertifikasi sendiri sehingga harus merekrut yang namanya LSP. Kalau meskipun nanti yang mengeluarkan sertifikat itu dari BNSP, tapi pelaksana sertifikasinya, profesinya itu harusnya melalui LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, di lembaga sertifikasi profesi itu rata-rata saat ini masih digunakan ini nih, 268 sama 299. Kemudian menjamin kesetaraan kompetensi data analis di seluruh Indonesia. Begitu. Kalau ada SKKN-nya, nanti kan seluruh Indonesia standar nih. Data analis berarti orangnya bisa ini. Data mining berarti orangnya bisa ini. Data nah, sesuai itu. Ya, itu tujuan dari SKKN ini. Kemudian yang selanjutnya, nah ini nih. Nah kalau ini, nah biasanya tadi itu biasanya pakai ini. Pakai data science ya, kemudian pakai data management kan 299 sama 268. Karena ini baru ini 2021 ini cukup baru sehingga belum pakai ini data. Nah, masih pakai dua ini. Saya lihat di LSP ya, saya lihat di cek di internet itu rata-rata mereka kok masih pakai ini ya begitu. Jadi nanti kalau ada Pak Hafiz nanti di LSP-nya, habis ini juga LSP juga nanti bisa kalau ada pelatihan mungkin bisa disetandarkan ke sini ya gitu karena sudah ada standar. Nah, kalau di standar yang ada sih di LSP sekarang ya yang untuk ujian kalau teman-teman mau ujian sekarang artinya kan saya ingin menunjukkan kalau apa saat ini misalkan oh begitu toh setelah tahu kemudian saya juga pengen uji kompetensi apakah saya sudah kompeten atau belum atau sebelum uji kompetensi saya pengen tahu nih harus seperti apa sih ini unitnya di dalam SKKN itu ada nanti kode-kode sulit kode sulitnya yang umum ya yang sekarang digunakan itu ya jadi yang pertama ada mengumpulkan data. Apa itu mengumpulkan data? Kemampuan mengidentifikasi sumber data yang relevan, mengakses dan memperoleh data sesuai kebutuhan analisis. Jadi mengumpulkan dulu. Kemudian menelaah data, mengevaluasi, memahami, dan menafsirkan isi data untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan. Ada. Makanya biasanya kalau di data mining itu ada yang namanya metode CRISP-DM gitu kan. Jadi standar industri. Nah ini juga sama harus bisa sesuai tujuan. Tujuan analisa ini mau ngapain sih? Ini harus dilihat dulu datanya ini. Pas enggak ini? Apakah kurang? Bisa enggak ini digunakan untuk dianalisa begini? Kemudian memvalidasi data, memeriksa keakuratan, kelengkapan tadi ada yang missing atau enggak. Terus konsistensi data, ini konsisten ya dari awalnya laki-laki terus kok kesananya nanti jadi pria, nah, ini harus distandarkan dulu, jadi divalidasi dulu. Kemudian objek, entitas, variabel atau atribut yang akan menjadi fokus pengolahan data. Ini kan tidak semua data itu kita ambil ya, kan? Untuk menganalisa apa nih? Menganalisa penjualan ya data-data penjualannya saja, tidak perlu sampai data salesnya, kecuali penjualan per sales ya. Jadi tidak perlu data ini belinya dari mana.
tergantung mau menganalisa apa. Jadi tidak semuanya kita pakai data itu. Kemudian membersihkan data tadi, menata, memperbaiki, menghapus data atau tidak valid ya. Kemudian membangun set data baru, mengkhususkan data baru. Jadi ada yang namanya transformasi atau rekayasa fitur dari data yang ada. Misalkan begini, tadi kan ada data internal nih sama data eksternal. Nah, data internal itu ketika di Indonesia, misalkan kita menggunakan data Indonesia, pengen melihat rata-rata gaji dosen misalkan antara Indonesia dan eh, Amerika misalkan. Nah, dari dosen di Indonesia itu kan rupiah, ya nggak? Kalau di sana nanti dolar. Nah, kalau tidak distandarkan, data langsung dipakai, tidak ada transformasinya, begitu, tidak dikonstruksikan ulang, ya nanti tidak ketemu, gitu kan? Ya nanti bedanya pasti jauh. Misalkan sama-sama gajinya 5 juta, misalkan. Tapi kalau 5 jutanya dulu, kan masuk akal. Itu tugas manusia, mengonstruksikan data itu tugas manusia. Kalau di Mesir tidak tahu bedanya, tidak tahu kalau ini dari Amerika tidak tahu ya. Tapi itu tugas manusia untuk menggabungkan, mentransformasi. Kemudian kan misalnya membagi nama depan, nama belakang dipisah. Kemudian dari NIM kalian itu kadang ada kode-kodenya, KTP juga ada